Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Novitasari dengan NIM B 100 210 308. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas manajemen strategi dengan judul Strategi 5W1H dalam Manajemen Bisnis. Yang pertama adalah abstrak. Artikel ini membahas penerapan metode 5W1H sebagai strategi dalam manajemen bisnis untuk mengatasi permasalahan manajerial. Metode ini meliputi 6 pertanyaan dasar, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana yang membantu dalam merumuskan strategi yang komprehensif dan efektif. Kelebihan dari metode ini adalah kesederhanaannya dan fleksibilitasnya dalam berbagai konteks. Sementara itu, kekurangannya terletak pada ketergantungan pada data yang akurat. Artikel ini juga mengevaluasi seberapa efektif metode 5W1H dalam situasi bisnis tertentu, terutama dalam menghadapi tantangan baru, yang dengan demikian artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya strategi yang terancang dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis ini, manajemen yang efektif menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan organisasi. Berbagai tantangan, mulai dari perubahan pasar, persaingan yang ketat, hingga krisis global, menuntut perusahaan untuk memiliki strategi yang jelas dan terencana. Salah satu pendekatannya yaitu dapat digunakan untuk merumuskan strategi, yaitu metode 5W1H, yang menawarkan kerangka kerja sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta merancang solusi yang tepat. Metode 5W1H ini terdiri dari 6 pertanyaan dasar, yang nantinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam manajer yang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam perumusan strategi jangka panjang, tetapi juga memberikan panduan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembahasan. Definisi strategi. Strategi dalam konteks manajemen bisnis dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Menurut beberapa ahli, manajemen strategis mencakup proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Hal ini melibatkan analisis situasi internal dan eksternal, formulasi strategi, serta pengolahan sumber daya untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan demikian, strategi bukan hanya sekedar rencana, tetapi yang mencakup tindakan nyata yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada pertanyaan di Wawi 1H. Yang pertama yaitu what? Apa yang dimaksud dengan strategi dalam manajemen bisnis? Jawabannya yaitu strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu siapa yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan strategi? Jawabannya yaitu biasanya manajemen puncak seperti CEO dan dewan direksi terlibat dalam perumusan strategi, sementara seluruh anggota organisasi berperan dalam implementasinya. Yang ketiga yaitu when, kapan strategi harus dirumuskan dan diterapkan. Jawabannya yaitu strategi itu perlu dirumuskan pada awal periode perencanaan bisnis dan dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu where, di mana strategi ini akan diterapkan. Strategi dapat diterapkan di berbagai unit bisnis atau lokasi geografis tergantung pada kebutuhan organisasi. Lalu why? Mengapa penting untuk memiliki strategi yang jelas? Jawabannya yaitu, memiliki strategi membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menghadapi tantangan pasar dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu how, bagaimana cara merumuskan dan melaksanakan strategi? Jawabannya yaitu proses ini melibatkan analisis SWOT, yaitu terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, pengembangan rencana aksi ini, serta pengawasan dan evaluasi hasil yang dicapai. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, ada 3. Yang pertama kejelasan tujuan, yaitu strategi memberikan arah yang jelas bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan adanya analisis yang mendalam, keputusan strategis dapat diambil dengan lebih bijaksana. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Strategi dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar atau lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu kekurangannya, terdapat ketergantungan pada data akurat, yaitu keberhasilan strategi sangat bergantung pada kualitas informasi yang tersedia. Selanjutnya yaitu waktu dan sumber daya.
merupakan proses perumusan strategi yang memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Yang terakhir yaitu resistensi terhadap perubahan, merupakan implementasi strategi baru yang seringkali menghadapi resistansi dari karyawan atau pihak terkait lainnya. Selanjutnya yaitu efektivitas strategi 5W1H. Dalam metode 5W1H terbukti efektif dalam merumuskan strategi dalam berbagai situasi bisnis. Dalam momen-momen krisis atau perubahan signifikan seperti pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan cepat menggunakan pendekatan ini. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut, perusahaan dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat untuk menghadapi tantangan yang baru. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya relevan tetapi juga sangat berguna dalam konteks manajemen strategis saat ini. Yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Di sini membahas tentang metode 5W1H yang merupakan pendekatan yang efektif dalam merumuskan strategi manajemen bisnis, membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan secara komprehensif. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar, perusahaan dapat merancang langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menghadapi tantangan yang baru. Meskipun memiliki kelebihan seperti kesederhanaan dan fleksibilitas, metode ini juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan pada data yang akurat. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan meningkatkan kualitas data yang digunakan, melibatkan karyawan dalam proses perumusan strategi, melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diterapkan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dalam langkah-langkah ini, perusahaan dapat lebih siap untuk mencapai tujuan jangka panjangnya secara efektif. Berikut adalah 5 daftar pustaka yang saya jadikan referensi untuk membuat artikel saya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.